Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil Naga Yin Yang, Chapter 24. Pil Naga Yin Yang, bayangan hitam tiba-tiba melintas melewati hutan pegunungan yang lebat. Kadang-kadang, jubah hitam itu bertabrakan dengan dahan pohon yang tumbuh liar, menyebabkan jubah hitam terangkat sedikit untuk menampakkan wajah muda yang lembut dan tampan. Itu adalah Xiao Yan, yang melarikan diri setelah membunuh kelompok Fan Ling dan mendapatkan harta karun itu. Tampaknya karena dia khawatir seseorang akan menemukan jejak kakinya dan petunjuk kecil lainnya jika dia lari ke permukaan. Xiao Yan telah memilih untuk melompat dari cabang pohon ke cabang pohon sejak dia meninggalkan tempat dia melakukan tindakan tersebut. Bahkan ketika dia sesekali mendarat di tanah, dia dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dan hal-hal lain. Xiao Yan meminjam penutup semak lebat di hutan. Meskipun dia telah merasakan kehadiran yang berisi kedinginan gelap yang tak tertandingi dan niat membunuh yang terbang melewatinya di langit saat dia melarikan diri, dia mampu menyembunyikan ki-nya dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan oleh Fan Lao yang marah selama perjalanannya, di mana dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Dia sangat beruntung. Setelah sepanjang hari dan malam melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, Xiao Yan akhirnya melemparkan kota tanda hitam ke kejauhan. Pada saat ini, bahkan jika Fan Lao memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan surga, dia pasti tidak akan bisa mencari Xiao Yan di tempat ini, yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Bayangan hitam itu tiba-tiba melesat keluar dari dalam hutan dan ke belakang tebing dengan lereng yang merusak. Setelah itu, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar di tepi tebing. Setelah seharian melarikan diri, jubah hitam itu menjadi sedikit kotor dan berantakan. Dia mengangkat dupeng dari kepalanya dan memperlihatkan wajah seorang pemuda yang sekali lagi memulihkan energinya setelah beristirahat sepanjang malam. TL, dupeng, topi dengan kain untuk menutupi wajah seseorang. Xiao Yan berdiri di tepi tebing dan menghirup udara dalam-dalam yang mengandung kabut tipis. Kelelahan kecil itu, yang tersisa, akhirnya benar-benar lenyap. Dia mengamati jalan di bawah tebing gunung, yang seperti cacing tanah yang berkelok-kelok. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi diangkat menjadi busur kecil. Setelah itu, senyumannya menjadi lebih besar dan akhirnya berubah menjadi tawa hangat yang bergema dari tebing gunung untuk waktu yang lama. Kali ini, Xiao Yan seperti burung kenari dengan pahala yang jauh melebihi apa yang dia harapkan. Awalnya, dia hanya ingin mendapatkan potongan peta itu. Sungguh tidak terduga bahwa kelompok Fan Ling benar-benar mengambil inisiatif untuk membantunya merebut harta unik lainnya seperti pil naga misterius Yin Yang dan gerakan 3000 petir. Kedua harta karun ini, yang menciptakan riak yang luar biasa bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doqi, telah mendarat di tangan Xiao Yan dengan gaya yang agak lucu. Hal semacam ini seperti biskuit yang jatuh dari langit, menyebabkan Xiao Yan saat ini memiliki perasaan seperti sedang dalam mimpi. Tawa itu berangsur-angsur menghilang, tangan Xiao Yan bergetar dan fragmen peta kuno muncul di telapak tangannya. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengetukkan jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanan. Fragmen peta lain yang sedikit lebih besar dan dua fragmen peta lainnya, yang telah dipisahkan dari satu peta oleh Hai Bodong di lain waktu, muncul dan muncul. Tangannya dengan hati-hati menyatukan ketiga pecahan peta dan kemudian menatap sudut kiri bawah yang besar dan hilang. Dia tidak bisa menahan tawa pelan. Sungguh tidak terduga bahwa hanya dalam waktu 3 tahun lebih sedikit, 3 fragmen peta yang telah tersebar ke lokasi yang tidak diketahui di benua itu, telah mendarat di tangannya. Harus dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Untunglah aku pertama kali mendapatkan fragmen peta yang memiliki gambar api setan teratai yang memurnikan di atasnya. Jika tidak, kemungkinan guru bahkan tidak akan berpikir untuk menghubungkan fragmen peta ini ke Purifying Lotus Demon Flame, yang menempati peringkat ketiga di Heavenly Flame Ranking. Jika kita tidak mengetahui latar belakang sebenarnya dari peta tersebut, bahkan jika kita bertemu dengan pecahan peta yang serupa di tempat lain,
kemungkinan kita tidak akan bertindak seperti ini sekarang. Mempertaruhkan bahaya dikejar dan dibunuh oleh yang kuat. Do Huang dan faksi besar untuk merebut potongan peta ini. Xiao Yan sedikit linglung untuk beberapa saat dia menghadapi peta sebelum dia tiba-tiba bergumam. Merasa sedikit beruntung. Setelah Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menyimpan potongan peta itu. Dia membalik tangannya dan kotak giok dingin, yang memancarkan kabut berwarna putih, muncul. Mata Xiao Yan menatap langsung ke kotak giok yang dingin itu. Tenggorokannya sedikit berguling, jantungnya, yang awalnya sudah tenang, sekali lagi mulai berdebar kencang. Kekuatan mental Xiao Yan menjadi jauh lebih lemah di depan harta karun unik semacam ini. Tangan Xiao Yan perlahan mengangkat penutup sampai celah kecil tercipta. Seutas cahaya keemasan keluar dari dalamnya. Ketika dia melihat ini, dia dengan cepat menutupinya lagi. Sikapnya yang berhati-hati itu seolah-olah dia takut itu akan menarik orang yang kuat. Bagaimanapun, di bawah daya pikat harta karun setinggi langit seperti pil naga misterius Yin Yang, kemungkinan besar banyak orang, selain sangat sedikit orang kuat yang kelasnya telah mencapai tingkat tertentu, atau orang-orang yang tidak punya, langsung membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Selain itu, kedua jenis orang yang tidak akan peduli dengan Xiao Yan itu sangat sedikit di daerah sudut hitam, sehingga mereka dapat diabaikan. Konsumsilah, tidak aman membawanya bersamamu. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiao Yan. Apa? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa memulihkan akal sehatnya untuk jangka waktu tertentu. Ku bilang konsumsi, pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao hanya bisa mengulanginya tanpa daya saat melihat Xiao Yan tampak seolah-olah pikirannya kosong. Sini, wajah Xiao Yan tercengang. Ini adalah pil obat tingkat 7. Dia seharusnya mengkonsumsinya di tempat ini yang tidak bisa dianggap aman. Ketika dia mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris di masa lalu, dia harus menemukan tempat yang aman di mana tidak ada yang akan mengganggunya untuk memperbaiki kekuatan obat dengan benar. Jangan bicara omong kosong lagi. Makan itu, Yao Lao mendesak dengan. Xiao Yan tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati mengangkat penutup kotak giok yang dingin. Pada saat kotak itu dibuka, dia langsung menutupinya dengan telapak tangannya. Setelah itu, doki berwarna hijaunya melonjak keluar dan memblokir cahaya keemasan yang hendak menembak ke langit. Cahaya keemasan berkeliaran di permukaan. Pil naga misterius Yin Yang di tangannya. 2 naga kecil berwarna emas berulang kali beredar di dalam pil. Raungan naga samar merembes keluar dari pil obat. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, raungan naga kecil itu sepertinya menyembunyikan kekuatan sihir aneh tertentu. Itu benar-benar dapat menyebabkan semangat seseorang untuk langsung bergetar dan menjadi linglung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang, sekali lagi, sedikit kejutan tidak bisa membantu tetapi muncul di matanya. Itu memang layak menjadi pil obat tingkat 7. Memiliki energi aneh yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan suara aneh yang dapat menyebabkan jiwanya jatuh ke dalam kondisi trans sejak awal pelatihannya. Xiao Yan memegang pil naga misterius Yin Yang dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia sempat mengunyah, pil emas sudah berubah menjadi aliran panas, bergerak di sepanjang tenggorokannya dan mengalir ke tubuhnya. Aliran panas yang bergelombang seperti banjir yang menyerbu tubuhnya dari segala arah. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya dan buru-buru duduk bersila, menunggu saat efek obat akan meletus. Tidak lama setelah Xiao Yan duduk bersila, bagaimanapun, volatilisasi yang diharapkan dari efek obat tidak muncul. Arus panas yang melonjak seperti air banjir itu seperti aliran air yang memasuki spons. Itu perlahan menghilang di dalam tubuhnya sampai benar-benar menghilang. Mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat perlahan terbuka. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya. Tidak sedikit pun aktivitas telah terjadi. Mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berkata dengan suara yang sama sekali tidak nyaman. Guru jangan bilang padaku bahwa pil naga misterius Yin Yang, sialan ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun?
Reaksi apa yang kamu inginkan? Kilau keemasan bersinar terang di sekujur tubuhmu, lalu memberikanmu rasa sakit yang luar biasa sehingga kamu lebih memilih mati, seperti pil obat lain yang telah kamu konsumsi di masa lalu. Xiao Yan membosankan. Dia tanpa daya berkata, setidaknya, harus ada semacam kejadian yang terjadi. Hasil dari mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang, sama seperti meminum secangkir air putih bagaimanapun juga, pil obat tingkat 7. Bukankah juru lelang mengatakan selama pameran lelang, pil naga misterius Yin Yang, ini bukanlah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan pecah kekuatan obat telah menembus ke dalam tubuhmu. Jika Anda benar-benar ingin memasuki persimpangan antara hidup dan mati di masa depan dan cukup beruntung untuk mengaktifkannya, Anda secara alami akan dapat memperoleh manfaat yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Untuk saat ini perlakukan saja seolah-olah Anda telah meminum secangkir air. Ketika Yao Lao melihat ekspresi tertekan Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa itu sedikit konyol saat dia berbicara. Jangan beritahu aku bahwa tidak ada manfaat sedikit pun saat ini. Xiao Yan sedikit lega saat dia berdiri dari tanah. Namun, dia masih agak tidak mau menerima situasi saat dia bertanya sekali lagi. Itu tidak sepenuhnya. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Setelah beberapa saat, pil naga misterius Yin Yang ini telah mencapai tahap di mana pil telah mengumpulkan roh. Selain itu, item yang digunakan untuk memurnikannya adalah inti monster dari tubuh dua monster naga peringkat 6 tipe naga yang belum mati selama lebih dari 7 hari. Oleh karena itu, ia mengandung aura naga yang tipis. Ini juga 7 hari. Oleh karena itu, ia mengandung aura naga yang tipis. Ini juga mengapa raungan naga dari dalam pil obat akan menyebabkan seseorang merasa seolah-olah jiwanya gemetar. Setiap orang yang memiliki keberuntungan dan yang telah mengkonsumsi pil naga misterius Yin Yang akan memiliki kesempatan kecil untuk menerima aura naga tipis ke dalam tubuh mereka. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini cukup rendah. The Wind Zunze, Guling, tidak mendapatkan sedikit pun dari kemampuan ini dari pil naga misterius Yin Yang. Ketika dia mencapai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berkata, jika kamu ingin mencoba, kamu dapat berulang kali sirkulasi Doqi di tubuh Anda. Jika ada energi aneh yang memisahkan diri dari Doqi saat Doqi diputar dengan cepat, itu berarti aura naga tipis di dalam pil naga misterius Yin Yang telah diwarisi oleh Anda. TL, Zunze, digunakan untuk merujuk pada Dozun. Apa manfaatnya setelah seseorang memiliki aura naga? Xiao Yan dengan penasaran bertanya, jika Anda benar-benar memiliki aura naga tipis itu, yang Anda butuhkan hanyalah mendapatkan gulungan yang berisi teknik Do jenis suara yang menyerang. Saat kamu akan bertarung dengan orang-orang di masa depan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang semangat lawan sampai dia teralihkan, bukankah kamu akan mendapatkan keuntungan besar dari mereka? Dalam pertempuran antara yang kuat, bahkan sepersekian detik pun bisa menentukan kemenangan dan kekalahan dengan baik. Selain itu, gelombang suara yang mengandung aura naga memiliki kekuatan mematikan yang sangat besar terhadap tubuh spiritual. Jika Anda bertemu dengan tubuh spiritual yang kuat di masa depan, ini adalah gerakan membunuh terhadap mereka. Jika tidak, Anda akan merasa terlalu terikat. Lagi pula, kamu tidak memiliki serangan energi aneh dari Hall of Souls. Yao Lao berkata dengan lemah. Mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih cerah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berdiri di tepi tebing, menghirup udara dingin dalam-dalam sebelum secara bertahap menutup matanya. Kristal Do di dalam pusaran tubuhnya memancarkan sedikit getaran. Gumpalan Do Qi berwarna hijau segera melonjak dan akhirnya mulai melewati jalur Qi-nya seperti air yang deras. Saat kecepatan Do Qi beredar di dalam tubuh dengan liar dan tiba-tiba menjadi lebih intens, Do Qi berwarna hijau yang kuat telah berubah menjadi kabut samar di permukaan tubuh Xiao Yan dan benar-benar menyelimuti tubuh Xiao Yan di dalamnya. Selain itu, kabut energi sebenarnya samar-samar memiliki niat untuk secara otomatis menggumpal menjadi Do Qi armor. Bahkan tanpa kendalinya. Seperti turbin angin, Do Qi dengan liar mengedarkan gelombang demi gelombang. Pada akhirnya, itu benar-benar mengeluarkan suara yang aneh, tajam, dan tidak biasa.
Rasa sakit berdenyut samar muncul dan menghilang dari dalam jalur kinya. Bertahan sebentar. Yao Lao buru-buru berkata saat dia merasakan wajah Xiao Yan yang sedikit bengkok. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ada keseriusan dan antisipasi tambahan dalam suaranya. Xiao Yan mengatupkan rahangnya dengan erat. Tangannya mulai sedikit gemetar saat ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit yang berdenyut tiba-tiba menjadi lebih hebat. Semangat Xiao Yan bergetar dan dia akhirnya tidak bisa menahan rasa sakit lebih lama lagi. Namun, pada saat Xiao Yan telah mencapai batasnya, Doqi dengan cepat berputar di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gumpalan energi aneh dan tidak biasa akhirnya terlempar. Setelah gumpalan energi aneh dan tidak biasa ini terlempar keluar, tampaknya diseret oleh sesuatu karena langsung menuju ke tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Pada saat ini, energi aneh dengan kuat menerobos. Gelombang suara yang unik, berisi sesuatu yang menyebabkan roh seseorang bergetar, keluar dengan suara gemuruh dari tenggorokan Xiao Yan. Mengaung, di bawah raungan yang menindas ini, pegunungan tempat raungan Magical Beast awalnya terdengar sesekali. Benar-benar turun ke dalam keheningan yang menakutkan. Ah, kamu benar-benar orang yang beruntung, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar dapat mewarisi aura naga itu jika guling itu mengetahuinya. Aku khawatir matanya akan memerah karena cemburu. Bisikan lembut Yao Lao perlahan terdengar saat dia merasakan gelombang suara aneh yang keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.